Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Asrijal, mahasiswa Ilmu Administrasi Negara kelas Parepare, akan mempresentasikan tugas saya melalui video ini, yakni implementasi kebijakan apa yang sudah berlaku namun tidak berdampak atau berpengaruh terlalu besar bagi rakyat. Di sini kebijakan yang saya angkat yakni BPJS, di mana menurut saya kebijakan ini masih sangat kurang bagus diterapkan karena lebih membebankan di masyarakat ekonomi kecil. Nah, yang pertama, pengertian BPJS. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial, yang selanjutnya disingkat BPJS, adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial dalam kurung Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iuran dibayarkan oleh pemerintah. Dari konsep pengertian di atas, BPJS nyatanya masih kurang berdampak di masyarakat karena di mana iuran yang dijanjikan akan ditanggung oleh pemerintah hanya sekian persen dan masyarakatlah yang membayar lebihnya. 2. Dasar hukum. Dalam implementasi kebijakan, ada sejumlah peraturan pemerintah, keputusan presiden, peraturan daerah, dan sumber daya penggerak implementasi. Ada sarana dan prasarana dan sumber keuangan. Di sini, BPJS diatur dalam beberapa aturan sebagai berikut. 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Kesehatan. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2012 tentang penerimaan bantuan iuran jaminan kesehatan. 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang jaminan kesehatan. Yang ketiga, hak dan kewajiban peserta BPJS Kesehatan. Yang pertama, hak peserta. 1. Mendapatkan kartu peserta sebagai bukti sah untuk memperoleh pelayanan kesehatan. 2. Memperoleh manfaat dan informasi tentang hak dan kewajiban serta prosedur pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Dan yang keempat, menyampaikan keluhan atau pengaduan, kritik dan saran secara lisan atau tertulis ke kantor BPJS Kesehatan. Kedua, kewajiban peserta. 1. Mendaftarkan dirinya sebagai peserta serta membayar iuran yang besarannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Melaporkan perubahan data peserta baik karena pernikahan, perceraian, kematian, kelahiran, pindah alamat atau pindah fasilitas kesehatan tingkat 1. 3. Menjaga kartu peserta agar tidak rusak, hilang, atau dimanfaatkan oleh orang yang tidak berhak. 4. Mentaati semua ketentuan dengan tata cara pelayanan kesehatan. Dari penjelasan di atas, memang secara teori sudah sangatlah baik maupun pada praktiknya ataupun yang terjadi di dalam masyarakat belum terlaksana secara penuh, apalagi melihat konsep dan teori kebijakan yang sebenarnya. 4. Manfaat jaminan kesehatan nasional. Ada dua manfaat jaminan kesehatan nasional, yakni berupa pelayanan kesehatan dan manfaat non-medis, meliputi akomodasi dan ambulans. Ambulans hanya diberikan untuk pasien rujukan dari fasilitas kesehatan dengan kondisi tertentu yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan. Paket
manfaat yang diterima dalam program JKN ini adalah komprehensif sesuai kebutuhan medis. Dengan demikian, pelayanan yang diberikan bersifat paripurna atau preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif, tidak dipengaruhi oleh besarannya biaya premi bagi peserta. Yang kelima, pelayanan. Pertama, jenis pelayanan. Ada dua jenis pelayanan yang diperoleh peserta JKN, yakni berupa pelayanan kesehatan atau manfaat medis serta akomodasi dan ambulans atau manfaat non medis. Kedua, prosedur pelayanan. Peserta yang memerlukan pelayanan kesehatan pertama-tama harus memperoleh pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama. Bila peserta memerlukan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan, maka hal itu harus dilakukan melalui rujukan oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama, kecuali dalam keadaan darurat medis. Ketiga, kompensasi pelayanan. Bila di suatu daerah belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat guna kebutuhan medis sejumlah peserta, BPJS Kesehatan wajib memberikan kompensasi yang dapat berupa penggantian uang tunai, pengiriman tenaga kesehatan, atau penyediaan fasilitas kesehatan tertentu. 4. Pelayanan kesehatan. Penyelenggara pelayanan kesehatan meliputi semua fasilitas kesehatan yang menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan, baik fasilitas kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah, dan swasta yang memenuhi persyaratan melalui proses credentialing dan credentialing. Baiklah, sekianlah penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.